pada pertemuan kali ini kami akan bahas tentang prisma. Jadi pertama-tama kita akan menjelaskan tentang pengertian dari prisma. Prisma adalah salah satu bentuk bangun ruang yang dibatasi oleh dua bangun datar yang kongruen, sama dan sebangun dan sejajar. Jadi yang pertama prisma segitiga. Prisma segitiga adalah jenis prisma yang memiliki bentuk alas dan penutup berbentuk segitiga serta memiliki bentuk persegi panjang. Jadi, sifat-sifat dari prisma segitiga diantaranya: 1. Bagian bidang atau sisi-sisi atap dan alas prisma kongruen atau sama berbentuk segitiga A, B, C, D, E, F. Yang kedua, terdiri dari 3 bidang. Yang pertama, bidang 1, bidang alas, dan bidang 1, bidang alas. Total 5 bidang atau sisi-sisi prisma C, A, D, F, A, B, E, D, B, C, V, E, A, B, C, dan D, E, F. Yang ketiga, terdiri dari 3 rusuk tegak dan 6 rusuk alas dan atap. Total 9 rusuk prisma. Yang pertama A, B, B, C, C, A, D, E, E, F, F, D, F, C, D, A, dan E, B. Yang keempat, terdiri dari 6 titik sudut prisma. Yang pertama A, B, C, D, dan F. 3. Baik, ini adalah prisma segitiga. Jadi ini model dari prisma segitiga. Dan ini yang dinamakan dengan alas dan ini yang dinamakan dengan penutup. Jadi prisma segitiga ini memiliki 3 bidang. Yang pertama 1, 2, dan 3. Baik, yang dimaksudkan dengan kongruen yaitu alas dan penutupnya terbentuk atau terbuat dari prisma dari segitiga. Jadi bidangnya ini terbentuk dari persegi yang dinamakan dengan persegi panjang. Ini adalah bentuk dari prisma yang utuh. Bila mana prisma dibuka maka modelnya seperti ini. Ini bisa dikatakan dengan alas, bisa juga dikatakan penutup. Jadi ini adalah model prisma bila mana prisma segitiga tersebut dibuka. Maka ini yang dinamakan tadi yang disebut dengan persegi panjang. Prisma segi empat. Prisma segi empat adalah jenis prisma yang memiliki alas dan penutup dengan bentuk segi empat, serta selimut sisi samping berbentuk persegi panjang. Sifat-sifat prisma segi empat diantaranya: yang pertama, memiliki 6 sisi dan 4 sisi samping berbentuk persegi panjang dan 2 sisi alas dan atap berbentuk segi empat. Memiliki 4 buah titik sudut, 4 titik sudut alas dan 4 titik sudut atas. Memiliki 12 rusuk, 4 diantaranya merupakan rusuk tegak dan 8 rusuk sisi alas. Jadi ini merupakan gambar prisma segi empat. Prisma segi empat terbentuk dari 2 bangun datar, yaitu persegi dan persegi panjang. Alas dan penutupnya terbentuk dari persegi, sedangkan bidangnya terbentuk dari persegi panjang. Jenis prisma yang ketiga yaitu prisma segi lima. Prisma segi lima yaitu prisma yang memiliki penutup dan alas berbentuk segi lima dan sisi sampingnya berbentuk persegi panjang. Nah, sifat-sifat dari prisma segi lima ini yaitu: yang pertama, memiliki 7 sisi. 5 sisinya berbentuk persegi panjang dan 2 sisi alas dan atapnya berbentuk segi lima. Yang kedua yaitu memiliki 10 titik sudut. Nah, 10 titik sudut ini yaitu 5 titik sudut atap dan 5 titik sudut alas. Yang ketiga yaitu memiliki 15 rusuk. 5 rusuk tegak, 5 rusuk alas, dan 5 rusuk penutup. Ini merupakan gambar prisma segi lima yang utuh. Tadi dikatakan bahwa sifat-sifat dari prisma segi lima yaitu memiliki 7 sisi. Nah, 7 sisi yang tersebut yaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan sisi atasnya yaitu 1, 2. Nah, 5 sisi sampingnya berbentuk persegi panjang dan sisi atas dan sisi alasnya itu berbentuk segi lima. Nah, sedangkan titik sudut yang dimaksud tadi yaitu ini 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, titik sudut
Untuk atapnya yaitu memiliki 5 titik sudut, sedangkan alasnya juga memiliki 5 titik sudut, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, berikutnya yaitu memiliki 15 rusuk. 5 rusuk tegak yang dimaksud yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan untuk rusuk atapnya yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, untuk 5 rusuk alasnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Atau kita bisa beri simbol A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, AF ini dikatakan sebagai rusuk tegak, dan AB ini rusuk alas, dan FG rusuk atas. Nah, ini merupakan gambar prisma segi 5 yang utuh. Nah, ketika prisma segi 5 ini dibongkar, maka ini termasuk dalam atas dan alasnya. Ini merupakan alas dan atapnya, karena alas dan atapnya tadi berbentuk segi 5, sedangkan sisi sampingnya yaitu berbentuk segi panjang seperti ini. Ini kalau dibuka. Nah, kalau digambar menjadi satu utuh, menjadi gambar yang utuh, maka akan berbentuk seperti ini. Jenis prisma yang keempat yaitu prisma segi 6. Prisma segi 6 adalah jenis prisma yang memiliki bentuk segi 6 pada bagian alas dan atap, juga memiliki selimut berbentuk persegi panjang di sisi sampingnya. Sifat-sifat prisma segi 6 diantaranya yaitu 1. Mempunyai 18 rusuk, yang kedua mempunyai 12 titik sudut, dan yang ketiga mempunyai 8 sisi. Nah, gambar dari prisma segi 6 yaitu ini. Prisma segi 6 ini dibentuk dari sisi atas dan alasnya berbentuk segi 6. Sedangkan sisi sampingnya yaitu terbentuk dari persegi panjang. Ini dikatakan sebagai titik sudut di sini. Pertemuan dari setiap garis-garis ini. Nah, sedangkan ini merupakan bagian bidang dari segi 6 ini. Ini merupakan bidang atas dan ini merupakan bidang alas. Berikutnya yaitu ini merupakan rumus untuk menentukan luas permukaan dan volume dari keempat jenis prisma tadi. Nah, yang pertama di sini ada prisma segitiga. Rumus luas permukaan prisma segitiga yaitu luas sama dengan 2 kali luas alas ditambah dengan keliling alas kali tinggi. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi ini merupakan gambar dari prisma segitiga. Nah, di sini tadi rumusnya yaitu 2 kali luas alas kali keliling alas kali tinggi. Nah, luas alas yang dimaksud di sini yaitu luas alas dalam prisma ini yaitu alasnya berbentuk segitiga. Jadi untuk menentukan luas alasnya, kita cari luas alas dari segitiga ini. Begitu pula dengan keliling alasnya, yaitu kita cari keliling dari segitiga yang menjadi alas dalam prisma ini. Sedangkan tinggi prisma di sini yaitu tinggi prisma di sini A ke E, B ke F, dan C ke D. Nah, yang kedua yaitu volume. Untuk menentukan volume dalam prisma segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi prisma. Yang kedua yaitu prisma segi 4. Rumus untuk menentukan luas permukaan prisma segi 4 yaitu 2 kali panjang kali lebar ditambah dengan panjang kali tinggi ditambah dengan lebar kali tinggi. Nah, mengapa di sini dia menggunakan panjang kali lebar, panjang kali tinggi atau lebar kali tinggi? Karena di dalam prisma segi 4 ini dia terbentuk dari persegi dan
persegi panjang. Jadi rumus untuk menentukan luas permukaan dari persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Nah, di sini rumus untuk menentukan luas permukaan dari prisma segi 4 yaitu 2 kali panjang kali lebar panjang kali tinggi ditambah dengan lebar kali tinggi. Sedangkan untuk menentukan volume dari prisma segi 4 ini yaitu prisma panjang kali lebar kali tinggi. Yang ketiga yaitu prisma segi 5. Rumus untuk menentukan luas permukaan dari prisma segi 5 yaitu 2 kali luas alas ditambah dengan keliling alas kali tinggi prisma. Nah, kita lihat di sini. Karena bentuk atap dan alasnya di sini berbentuk segi 5, maka kita akan mencari luas dari bangun datar segi 5 ini. Nah, kelilingnya juga begitu. Kita akan mencari keliling dari bangun datar yang berbentuk segi 5 ini. Sedangkan tinggi prismanya yaitu A ke F atau B ke G dan yang lain-lainnya. Untuk menentukan volume dari prisma segi 5 yaitu setengah kali 5 kali alas kali tinggi prisma. Yang keempat yaitu prisma segi 6. Rumus untuk menentukan luas permukaan dari prisma segi 6 yaitu 2 kali luas alas ditambah dengan luas selimut. Nah, kita lihat di dalam gambar ini yaitu di sini ada gambar prisma segi 6. Nah, di dalam prisma segi 6 ini alas dan atapnya itu berbentuk segi 6. Sedangkan selimut atau sisi sampingnya yaitu berbentuk persegi panjang. Maka untuk menentukan luas alas dari prisma segi 6 ini, kita akan mencari luas dari bangun datar yang berbentuk segi 6 ini. Sedangkan luas selimutnya yaitu kita akan mencari luas dari persegi panjang dan juga ditambah dengan Nah, untuk menentukan volume dari prisma segi 6 rumusnya yaitu luas alas kali tinggi prisma. Berikutnya yaitu ini merupakan rumus untuk menentukan luas permukaan dan volume dari keempat jenis prisma tadi. Nah, yang pertama di sini ada prisma segitiga. Rumus luas permukaan prisma segitiga yaitu luas sama dengan 2 kali luas alas ditambah dengan keliling alas kali tinggi. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi ini merupakan gambar dari prisma segitiga. Nah, di sini tadi rumusnya yaitu 2 kali luas alas kali keliling alas kali tinggi. Nah, luas alas yang dimaksud di sini yaitu luas alas dalam prisma ini yaitu alasnya berbentuk segitiga. Jadi untuk menentukan luas alasnya kita cari luas alas dari segitiga ini. Begitu pula dengan keliling alasnya yaitu kita cari keliling dari segitiga yang menjadi alas dalam prisma ini. Sedangkan tinggi prisma di sini yaitu tinggi prisma di sini A ke E, B ke F dan C ke D. Nah, yang kedua yaitu volume. Untuk menentukan volume dalam prisma segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi prisma. Yang kedua yaitu prisma segi 4. Rumus untuk menentukan luas permukaan prisma segi 4 yaitu 2 kali panjang kali lebar ditambah dengan panjang kali tinggi ditambah dengan lebar kali tinggi. Nah, mengapa di sini dia menggunakan panjang kali lebar, panjang kali tinggi atau lebar kali tinggi? Karena di dalam prisma segi 4 ini dia terbentuk dari persegi dan persegi panjang. Jadi rumus untuk menentukan luas permukaan dari persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Nah, di sini
rumus untuk menentukan luas permukaan dari prisma segi 4 yaitu 2 kali panjang kali lebar, panjang kali tinggi ditambah dengan lebar kali tinggi. Sedangkan untuk menentukan volume dari prisma segi 4 ini yaitu prisma panjang kali lebar kali tinggi. Yang ketiga yaitu prisma segi 5. Rumus untuk menentukan luas permukaan dari prisma segi 5 yaitu 2 kali luas alas ditambah dengan keliling alas kali tinggi prisma. Nah, kita lihat di sini, karena bentuk atap dan alasnya di sini berbentuk segi 5, maka kita akan mencari luas dari bangun datar segi 5 ini. Nah, kelilingnya juga begitu. Kita akan mencari keliling dari bangun datar yang berbentuk segi 5 ini. Sedangkan tinggi prismanya yaitu A ke F atau B ke G dan yang lain-lainnya. Untuk menentukan volume dari prisma segi 5 yaitu setengah kali 5 kali alas kali tinggi prisma. Segi 6. Rumus untuk menentukan luas permukaan dari prisma segi 6 yaitu 2 kali luas alas ditambah dengan luas selimut. Nah, kita lihat di dalam gambar ini yaitu di sini ada gambar prisma segi 6. Nah, di dalam prisma segi 6 ini alas dan atapnya itu berbentuk segi 6. Sedangkan selimut atau sisi sampingnya yaitu berbentuk persegi panjang. Maka untuk menentukan luas alas dari prisma segi 6 ini, kita akan mencari luas dari bangun datar yang berbentuk segi 6 ini. Sedangkan luas selimutnya yaitu kita akan mencari luas dari persegi panjang dan juga ditambah dengan luas alas kali tinggi prisma.